Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasat. Pertemuan yang ke-10 yang berjudul negara muslim adalah negara sipil yang berdasarkan Islam. Kita sampai ke bagian C dan bagian part keempat. Kemudian bagian C, sebuah pencerahan dari statement Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kedua syarat inilah yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pemimpin negara muslim. Ada sebuah tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah yang akan disebutkan berikut ini disampaikan untuk membantah Syekh Khalid Muhammad Khalid. Sebuah tulisan menarik yang sangat dikagumi. Tulisan yang judul aslinya adalah Subhat Haula Al-Hukmi Ad-Din. Dengan sengaja akan dinukil karena mengandung penjelasan yang sangat indah dan argumen yang sangat kuat. Dia berkata, banyak yang mengira bahwa jika kekuasaan agama dilakukan, maka orang-orang yang akan berperang adalah mereka yang dikenal dengan rijal-rijal. Terbayang di benak mereka gambaran songkok ugel besar dengan bintang melingkar di luar tempat pengajian dan sorban lebar melanggar. Dan fenomena asing seperti inilah yang banyak dibayangkan oleh masyarakat umum. Mereka mengira para menteri yang akan berkuasa di negara muslim akan membawa kehidupan ini mundur ke belakang dan mereka akan sibuk dengan berbagai hal yang tidak berhubungan dengan keduniaan dan pembangunan. Siapa yang tahu pasti? Bisa saja mereka akan sibuk dengan ceramah, pemberantasan bid'ah dan mengingatkan rakyatnya tentang kehidupan akhirat. Kalau itu mereka lakukan, sudah cukup kiranya tujuan yang hendak mereka wujudkan dalam meraih kekuasaan. Dan tentu saja anggapan ini merupakan anggapan yang aneh. Bahkan menurut Islam bisa saja dianggap sebagai suatu kesalahan besar. Kita tidak pernah mengenal sistem klerikal bagaimana yang didapat dalam kehidupan gereja. Sistem ini sudah mengenalkan satu istilah yang membingungkan. Rijaluddin, kaum agamawan sebagai salah satu otoritas yang mempunyai privilege sebagai pemegang kekuasaan. Memang ada sebagian orang yang sengaja mengambil spesialisasi dalam pengkajian segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Rasulullah. Tetapi kajian seperti ini tidak lebih dari sebagai pemahaman agama berdasarkan sudut tertentu yang bersifat terbatas. Sedangkan pengetahuan Islam itu sendiri sangat luas dan dalam. Pengetahuan Islam mencakup banyak disiplin ilmu yang membahas kenyataan hidup di dunia maupun di akhirat, baik aspek material maupun imaterial. Para ulama yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap Al-Quran dan As-Sunnah juga mewakili kelompok masyarakat dalam persoalan lain, politik misalnya. Mereka mungkin sama dengan orang lain, mungkin juga lebih rendah atau lebih tinggi. Kedalaman ilmu agama pada masa-masa pemerintahan Islam bukan menjadi syarat bagi seorang untuk menerima jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sebut saja Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud yang merupakan orang-orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mereka lah yang paling banyak menyampaikan hadis Nabi. Tetapi apakah kedudukan mereka dalam pemerintah negara muslim setara dengan kedudukan Khulafaur Rasyidin atau dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Al-Walid, dan atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Pada kenyataannya semua kaum muslimin secara keseluruhan adalah kaum agamawan dalam konsep Islam. Paling tidak inilah yang seharusnya dan seyogyanya terjadi. Semuanya harus tahu tentang agamanya. Kalau tidak bisa menjadi orang yang ahli dalam agamanya, semua lapisan kaum agamawan tersebut akan membantu agamanya sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada juga yang membela agama dengan berperang di medan peperangan atau berkecimpung dalam bidang politik, pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tentu saja mereka semua layak disebut sebagai tokoh agama, tidak peduli apapun profesinya. Penyebutan sebagai tokoh agama ini berlaku sama. Tidak ada seorang yang lebih berhak dari yang lain.
dan juga bukan monopoli satu kelas ataupun kelompok tertentu. Gambaran paling tepat yang mempresentasikan orang-orang yang berhak memiliki peran dalam negara muslim sebagaimana diperlihatkan oleh ayat Islam sendiri adalah konsep tentang orang-orang yang memiliki hati dan akal yang merdeka, mempunyai kesiapan dan kemauan untuk membangun agama dan umatnya secara sungguh-sungguh penuh pengabdian, kemudian ditunjang oleh kemampuan yang memadai, kekayaan yang cukup, wawasan yang luas, pengetahuan yang dalam, dan dapat dipercaya. Orang-orang inilah yang akan bisa membumikan undang-undang Islam dengan benar dan kemudian mensejahterakan rakyat. Mereka ada generasi muslim masa kini yang menghidupkan kembali figur-figur agung para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang ahli dalam perdagangan, Khalid bin Walid dalam bidang kepemimpinan, dan Umar bin Khattab dalam bidang pemerintahan. Orang-orang yang seperti inilah yang mungkin terlahir dalam Tuhan yang tidak diketahui sebelumnya. Mereka bukan orang-orang yang terkenal kecuali setelah keahlian dan kemahirannya dalam bidang tertentu terlihat sangat menonjol. Sesungguhnya pemerintahan dan kedaulatan agama bukanlah dipresentasikan oleh kaum Darweshi yang mengaku sebagai para sufi yang hanya dalam kurapat-kurapat yang disakralkan. Tetapi kalau memang itu yang terjadi dalam beberapa fenomena kekinian, bebaskan dari mereka. Maka harus ditugaskan di sini bahwa hakikat agama adalah terbebas dari mereka. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran agama. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini bagian yang keempat. Teruskan ke pertemuan berikutnya bagian yang kelima. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.